Petualangan saya di Taiwan kali ini berlanjut ke daerah pesisir, yaitu Wanggong, Changchua, Taiwan Tengah. Hari ini saya mau melakukan aktivitas di pantai. Nah, kalau di sini ada salah satu transportasi tradisional yang masih digunakan sampai sekarang dengan masyarakat Wanggong, yaitu nih. Ini kalau misalnya di Indonesia seperti bentor ya bentuknya. Saya siap untuk berangkat. Ini sebenarnya tempat duduknya bisa untuk banyak orang, cuma karena hari ini saya spesial mau melakukan satu aktivitas di pantai, jadinya saya dianterin sama Mr. Ling untuk menuju ke sana sendirian. Wilayah Changchua terkenal akan hasil laut tiram. Dulu, masyarakat menggunakan gerobak sapi untuk mengangkut hasil panen tiram. Seiring berkembangnya teknologi, masyarakat mulai menggunakan kendaraan bermotor. Ini dia, saya udah sampai di lokasinya. Mungkin ini juga salah satu alasan kenapa masyarakat masih menggunakan mobil atau motor beroda 3 ini sampai sekarang. Karena ketika kita berada di atas pasir seperti ini, dia bannya nggak akan nyelip. Jadi masih bisa tetap jalan, terus juga nggak akan menyulitkan kita. Dan di sini sebenarnya masyarakat sama seperti di Indonesia, punya pemanfaatannya sendiri ketika pasang surut air laut. Salah satunya ya ini, hari ini saya mau coba panen oyster di saat surut air laut. Hamparan tiram langsung terlihat ketika saya sampai. Waktu paling tepat untuk memanen tiram yaitu pagi hari saat air laut surut. Di sini tiram dibudidayakan dengan teknik horizontal. Ini dia oysternya mau kita panen sekarang, dan kalau dilihat dari seluruh kiri kanan saya ini semua penuh dengan oyster. Jadi kalau di sini tekniknya menggunakan teknik horizontal, jadi menggunakan tali, terus oysternya diikat di tali-tali ini, lalu kalau sudah bisa kita panen, kita ambil. Wah. Jenis tiram yang dibudidayakan di sini adalah tiram Pasifik yang memiliki permukaan cangkang kasar dan ukurannya besar. Tiram ini merupakan tiram asli Asia Tenggara yang telah dibudidayakan untuk mendukung industri kerang-kerangan. Ini kalau sekilas kita lihat dari luar, bentuknya itu mirip seperti karang, dia keras. Dan juga kalau kita mau ngambil dagingnya itu harus kita rebus dulu pertama-tama, dan juga harus dipisah-pisahkan seperti ini. I can twist. Wah! Ini sulit sekali untuk memecahkan menjadi kecil-kecil seperti ini. Jadi kita harus menggunakan tangan, dan jangan lupa juga pakai sarung tangan karena ini agak tajam permukaannya. Dan kita putar seperti ini. So hard I can't. Lo butuh nggak? Lagi nggak? Oh, oke. Ini kalau kita lihat airnya sudah semakin naik, udah bergerak pasang, jadi kita harus buru-buru untuk menuju ke olahan yang akan kita tuju. Kita harus proses lagi. Ya, ini udah sampai sini, tadi belum. Wow. Oh, berat. Nah, ini sebelum kita mau proses lebih lanjut, ini kita cuci dulu oysternya. Cucinya juga masih tetap di laut. Salah satu syarat agar tiram aman dikonsumsi yaitu dengan melalui proses pencucian agar bersih dari pasir dan lumpur. Tiram menjadi makanan populer di wilayah Changchua, bisa diolah dulu atau dimakan langsung. Untuk menjaga kesegaran dan menyingkirkan rasa amis, tiram mentah diberi atau direndam perasan air lemon.
selain bisa diolah, oysternya ternyata bisa langsung dimakan. Jadi benar-benar habis kita dapat, dibuka cangkangnya, terus kita masukkan ke air jeruk, terus bisa dimakan. Can I eat this? You eat first. And I follow you. Ini saya suruh Mr. Ling dulu yang makan karena sebenarnya saya masih agak ngeri untuk makan. Ya, you go first. Wah, it's good. Oke, saya jadi penasaran nih rasanya seperti apa. Coba ya kita makan. Berkali-kali saya makan kerang langsung tanpa dimasak, tapi yang kali ini benar-benar amis, tidak ada rasa gurihnya sama sekali di mulut saya. Sebelum dipanggang, tiram kembali dicuci untuk menghilangkan zat kimia maupun racun. Tiram kaya akan vitamin A yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan sel baru. Proteinnya yang tinggi penting untuk daya tahan dan kekebalan tubuh. Is this right? Or Oh, no. Oke. Ini jadi cara memanggangnya pun ada tekniknya, nggak sembarangan. Jadi kita harus naruh oysternya ini, bentuknya jadi ini rumahnya begini. Kita harus meletakkannya seperti ini supaya nanti ketika oysternya sudah terbuka pas mateng, dia nggak akan kemana-mana, terbukanya dari atas dan dagingnya tetap ada di dalamnya. Nah seperti ini nih contohnya nih. Ini. Ini ketika sudah mateng, oysternya akan terbuka sendiri dan tidak menunggu waktu lama ternyata. Jadi hanya sebentar saja, terus dia akan terbuka seperti ini nih. Ini dagingnya sudah bisa dimakan. Untuk tingkat kematangannya sebenarnya tergantung selera. Sesuka kita bisa dimakan sekarang atau ditunggu sebentar lagi sampai wanginya jauh lebih keluar lagi. Nah, ini sudah enak. Setelah mengeluarkan tiram, cangkang dapat digunakan kembali dan ditempatkan di laut sebagai alas untuk bayi tiram menempel dan tumbuh. I don't like. Wah, ini betapa beruntungnya saya bisa nyicipin oyster di Wanggong karena memang di Wanggong ini adalah oyster yang paling terkenal dengan kualitasnya yang terbaik. Jadi jarang-jarang banget kan saya bisa nikmatin, apalagi nikmatinnya bareng sama Mr. Ling. Ikuti jejak saya, jajak petualang.